Astaga, Yumi Gonggong nih, kenapa nih? Ya udahlah ya, abain tuh Yumi Gonggong. Kalau misalnya kalian dengar, abaikan aja. Oke, jadi di sini aku mau ngomong, ngapain lihat-lihat? Memang Yumi nakal guys. Jadi di sini aku pengen jelasin kayak hal-hal yang perlu kalian tahu selama kayak kalian itu collect Nendoroid, apalagi buat pemula gitu ya. Ini aku kasih tahu yang mungkin majority yang paling penting. Yang pertama itu lebih ke tokonya. Jadi kalau misalnya kalian beli Nendoroid Ori itu ada tokonya sebenarnya. Jadi kayak toko yang partnership sama Goodsmall Company. Nah, Goodsmall Company itu kayak manufacturing yang produksi Nendoroid. Dia nggak cuma produksi Nendoroid sebenarnya, dia produksi figur-figur lain kayak pop up figure, kayak Figma dan sebagainya gitu. Figma iya nggak ya? Aku lupa deh, pokoknya gitulah. Jadi karena dia diproduksi sama Goodsmall Company, itu ada beberapa toko yang pasti itu partnership sama Goodsmall Company. Jadi misal kayak kalau kalian beli di tokonya, itu kalian gak usah khawatir karena itu pasti asli, nggak mungkin ketipu lah intinya. Nah, jadi gimana sih kalian mau tahu kayak toko itu kayak pasti partnership sama Goodsmall Company. Jadi kalau misal kayak kalian cari ya di website gitu, jadi kalian buka ke www.goodsmall.info, terus kalian cari store locator. Nah, di bagian sini itu ada partnership listing. Jadi partnership listing ini itu adalah toko-toko yang pasti jual original barang dari Goodsmall. Jadi nggak cuma Nendoroid ya, figur-figur yang diproduksi sama mereka itu yang partnership di sini. Nah, kalau kalian scroll sampai paling bawah, di sini tuh ada yang Indonesia. Nah, di sini ada listnya. Ini adalah list-list kayak toko yang pasti partnership sama Goodsmall Company. Jadi misal kalau misal kalian kayak nggak yakin nih, kayak takut kebeli KW, ya udah ikut aja list yang dari Goodsmall tuh. Pasti kebelinya ori deh, karena mereka partnership sama Goodsmall Company. Jadi kalian nggak usah khawatir soal preferensi toko, itu urusan kalian ya. Cuman biasanya ya kalau aku sih antara Kyo, Extalia atau Muti lah, antara tiga itulah. Sisanya yang tidak aku sebut bukan berarti jelek ya. Ya biar kalian tahu aja kalau misal toko-toko ini itu partnership Goodsmall. Terus yang kedua itu soal harga. Harga itu biasanya range-nya itu ya 500 ke atas lah kalau Nendoroid yang seri baru gitu. Kayaknya aku udah pernah jelasin di video sebelumnya, kalian bisa refer ke sini soal Ori VSKW ya. Di sini, jadi itu kalian bisa refer dari harganya juga. Terus yang ketiga, jadi lebih ke masalah maintenance, kayak gimana caranya kalian mau taruh itu Nendoroid atau bagaimana. Nah, kalau kalian misal kayak punya Nendoroid nih, pertama kali punya Nendoroid, mungkin kan karena harganya mahal, otomatis kayak kalian tuh pasti aku diliatin Yumi. Jadi kalau misal kayak kalian, nah kan lupa kan aku ngomong apa kan, tuh kan jengkong kan dia. Maaf ya, Yumi tuh bawel banget soalnya. Jadi kalau misal nih, kalian kayak beli Nendoroid pertama kali, kan kadang takut nih kayak ngelepas parts-partsnya. Betul nggak? Contoh nih, aku ngambil si Umaru. Nah, kalau misal kalian punya Nendoroid, jengkong kenapa dia? Oh, kelinciku lagi keluar guys. Dia nggak suka kalau kelinciku keluar. Jadi kalau misalnya kayak kalian mau ngelepas Nendoroid gini ya, mungkin kalian lihat di sini. Kalau ngelepas itu kamu harus putar sedikit baru dicopot. Jangan ditarik langsung. Kenapa kalian nggak boleh tarik langsung? Patah ball jointnya di dalamnya sini. Itu repot banget urusannya. Punya aku soalnya ada beberapa kayak gitu sih guys. Sebenarnya ada caranya, cuman merepotkan banget gitu loh. Dan Nendoroid sendiri itu sebenarnya macam-macam sekarang. Kamu bisa jadiin ini namanya Nendoroid biasa. Kadang aku sebutnya itu Nendoroid Chaebol. Terus kamu juga bisa jadiin kayak gini. Ini tuh Nendoroid Doll. Dan ada Nendoroid low budget kayak gini. Ini namanya Nendoroid Swachao. Jadi tiga ini tuh Nendoroid semua, oke? Cuman kayak beda jenis dan rupanya gitu. Yang Nendoroid Swachao ini kayaknya aku udah pernah jelasin. Kalau misal ini tuh Nendoroid low budget. Jadi kalau misal kayak kalian lagi pengen beli Nendoroid tapi terbatas dengan budget, kalian bisa beli ini. Karena range harganya paling 300 sampai 400 ribuan, tergantung karakternya. Tapi ya yang kalian dapat ya sesuai harga ya. Kayaknya aku udah pernah jelasin yang Swachao itu di video yang Ori KW juga. Terus yang ini tuh Nendoroid Doll. Jadi kita itu ada Nendoroid Doll. Cuman kalau Nendoroid Doll itu dia masalahnya itu ada macam-macam nih. Oh my god, ini ada blue tag. Maaf guys, soalnya aku lagi pakai topi. Kalau Nendoroid Doll itu dia biasanya itu ada yang kayak Nendoroid Doll asli, jadi kayak bawaan dari Goodsmall, jadi kalian langsung beli tuh satu body. Tapi kalau punya aku itu bodinya ini sama bodinya ini aku pakai third party, jadi bukan KW ya, tapi third party. Soalnya aku pribadi bilang bukan jelek ya kayak nggak pakai bodinya Goodsmall gitu, cuman kadang itu susah berdirinya, jadi kayak kamu rempong gitu loh.
repot urusannya lah pokoknya. Nah, soal body ini, body Nendoroid doll ini panjang banget. Nggak mungkin aku jelasin di video ini. Apa aku perlu jelasin juga itu body Nendoroid doll? Kalau perlu, kalian bisa komen di bawah. Nanti kalau misalnya kalian banyak yang minta, aku bakalan jelasin yang comparison body Nendoroid doll nanti. Soalnya itu terlalu panjang kalau di sini. Nah, masalah berikutnya itu lebih ke kalian cara naruhnya. Jadi kalau misal kalian pertama kali punya Nendoroid, itu pasti bingung dong, kayak ini aku mau taruh di mana ini Nendoroid supaya kayak warnanya nggak hilang. Kadang kan kalau misal kayak kalian salah taruh tempat nih, hilang gitu kan. Gini solusinya. Yang pertama, kalau misal kalian punya Nendoroid ya, kalau aku itu kayak kamu beli lemari. Tahu kan lemari display? Biasanya kalau kalian di Indonesia cari di mana? Cari di Informa atau kalian custom sama orang interior pasti ngerti lah. Lemari display gitu, kalian bisa taruh situ kalau kalian punya budget lebih. Kalau enggak, kalian bisa beli kayak akrilik penutup figur gitu. Itu di toko hijau sama oranye harusnya ada kok. Itu barang umum. Kalian bisa pakai itu juga. Itu buat naruhnya. Tapi posisi kalian naruh barang itu jangan kena matahari. Nah, kenapa nggak boleh kena matahari? Karena kalau kalian kayak kena matahari itu warnanya bisa luntur. Apalagi kalau kayak warna putih, kayak Nendoroid warna berambut putih kayak Nendoroid Mafu, Nendoroid Gojo. Itu kan rambutnya putih ya. Itu kalau kalian kena matahari, warnanya langsung jadi apa ya? Mangkak gitu loh. Kalau aku bilang sih mangkak, kayak agak kekuningan gitu. Kalau kalian gak hati-hati. Nah, terus masalah ngebersihinnya. Jadi kalau kalian ngebersihin Nendoroid itu kadang pakai ini. Ini kalau kalian bisa dibilang males. Jadi kalian pakai ini. Ini tuh ya brush kecil gitu. Kalian beli aja kayak apa ya? Kayak brush makeup gitu. Tahu kan brush makeup yang ini? Aku nggak tahu brush makeup yang mana, terserah kalian. Soalnya kenapa? Karena brush makeup itu bulunya halus. Jadi kayak kalian bisa pakai ini. Nah, sekarang cara bersihinnya, ini kalau bersihin cepet ya. Ini tuh kamu tinggal brush gini aja kayak pelan-pelan gitu. Diginiin gitu, dibersihin sampai kayak gini-gini di sela-selanya. Soalnya kenapa? Karena kayak rambut itu kan banyak banget detailnya kalau Nendoroid itu. Jadi kalau kalian nggak bersihin selanya, itu kadang debunya banyak banget yang di situ. Walaupun kalian taruh lemari gitu. Mungkin punya aku special case ya, karena lemari aku itu ada kayak rongganya sedikit gitu. Jadi makanya dibutuhin pakai brush ini. Tapi ada cara kedua, aku juga lumayan sering lakuin. Itu kayak kamu rendam, jadi kayak air segini banyak, terus habis itu kamu taruh sabun. Sedikit aja sabunnya ya. Sabunnya itu jangan sabun aneh-aneh ya. Sabun badan boleh. Biasanya kalau orang-orang ada yang bilang pakai sunlight, tapi sedikit aja. Jadi mungkin kayak sedikit kayak segini gitu, kayak 1 sendok teh, tapi airnya harus banyak. Kebayangkan? Habis itu kayak kalian kayak kocok-kocok gini airnya, nanti kan berbusa. Baru nanti waktu kalian cemplungin, itu parts-partsnya kalian copot semua, cemplungin ke dalam situ, kalian ya digosok-gosok gini, pelan-pelan, di satu-satu gitu. Jangan pakai kuku ya kalau bisa ya. Jadi kayak pakai jari biasa aja, digini-giniin sampai nanti dia bersih, baru kamu angkat. Nah, sekarang ngelapnya. Ngelapnya itu sebenarnya oke aja pakai handuk biasa. Cuman kalau aku bisa nyaranin pakai microfiber, handuk microfiber, tahu kan? Nah, kenapa pakai handuk microfiber? Karena dia lebih nggak berat gitu ke Nendoroidnya. Jadi kalau kalian lap itu lebih aman. Jadi kalian pakai itu. Terus apalagi ya kalau buat kayak pemula ya? Oh, ini nih, banyak yang ditanyain ke aku nih. Box Nendoroid itu disimpan apa dibuang? Jangan dibuang pokoknya, harus disimpan. Tahu nggak kenapa? Karena Nendoroid itu punya value. Per Nendoroid yang kalian beli itu ada value-nya. Kalian beli mahal kan gitu. Dan misal nih, kalian bosen tuh beli satu Nendoroid ini. Kayak aku bosen sama waifu ini, aku pengen ganti waifu lain gitu. Kalian bisa tuh jual Nendoroidnya. Nah, jual Nendoroid ini itu ada tempatnya guys. Namanya itu biasanya aku jual di FJB Good Smile Company atau FJB Nendoroid Indonesia. Itu kayak di Facebook. Jadi kalian bisa share di situ. Tapi harus ori ya. Kalau KW kalian bisa ditendang langsung sama adminnya kayaknya. Sekarang balik lagi. Kenapa boxnya nggak boleh buang? Karena kalau kamu buang boxnya Nendoroidnya itu, jadi nggak ada value-nya lagi. Kenapa kayak kalian collect Nendoroid itu? Dan kalau kalian mau jual, posisi boxnya nggak ada, bener-bener udah nggak ada value-nya. Jadi kayak nggak ada nilainya. Kenapa kamu punya Nendoroid itu gitu? Kan sayang kan? Terus apa lagi ya? Oh, misal nih, aku ada sedikit tips aja. Kalian misal kayak pengen nih punya Nendoroid. Kan ada tipe orang yang koleksi Nendoroid pendek, ada yang koleksi Nendoroid yang kayak Nendoroid doll tapi bodinya pakai third party nih. Contohnya kayak Anyaku ini. Cuman ada beberapa orang kan, ya aku pengen beli rambutnya aja lah sama faceplate-nya gitu. Ada solusinya. Tapi kalian juga mungkin nggak mau beli swatchow juga. Ada, namanya itu beli split
part. Nah, split part ini apa? Split part ini itu kayak kamu beli terpisah gitu partsnya. Contoh, kalau misal kalian ke toko ijo banyak tuh, kayak kalian beli rambutnya sendiri, face plate-nya sendiri gitu, badannya sendiri gitu. Memang sih sebenarnya ada beberapa itu lebih pricey kalau kamu beli terpisah gitu. Tapi kalau orang tertentu kadang itu berguna gitu, supaya kayak ngehemat cost kamu beli Nendoroid. Cuman resikonya kamu beli split part, kamu harus tahu sendiri kalau susah jualnya. Kecuali kamu harus jualnya dengan split part itu lagi gitu. Nah, biasanya ya, aku sih beli split part nih guys. Cuman kalau aku beli split part itu kalau kepepet. Jadi kepepet tuh misalnya kayak aku waktu itu kayak partsku waktu itu pernah patah nih, parts rambut gitu, Nendoroid gitu. Terus aku tahu kalau ini nggak bisa dibenerin gitu, aku udah pasrah gitu. Ya udah, akhirnya kayak beli split partnya gitu buat gantiin gitu. Gunanya split part tuh lebih ke sana. Tapi kalau misal kalian kayak kepepet nih budget tapi aku pengen punya Nendoroid gitu, ya udah kalian beli itu bisa jadi another option. Tapi kalau aku bisa saranin mungkin jangan beli split part lah, belinya Nendoroid Swatchow aja. Kalau split part itu kepepet aja, kalau misal kayak patah dan sebagainya gitu. Apa lagi ya? Ini yang berikutnya itu in general. Menurutku kayak Nendoroid itu kan nggak cuman anime kalau kalian mau tahu. Jadi ada beberapa macam nih, dari Nendoroid yang dari Disney lah, dari Marvel lah, terus dari beberapa dari game gitu. Itu banyak gitu. Ya Pokemon pun juga gitu. Tapi beberapa ini dari experience kayak aku ngeliat ya, Nendoroid yang kayak misal dari Marvel, dari Disney, dari Pokemon, jujur pricey banget Nendoroidnya. Mahal. Mungkin karena mahalnya aku ngerti lah, mungkin karena dia itu license-nya kan bayarnya mahal gitu ya. Apakah itu reasonnya? Aku juga nggak ngerti. Tapi kayak gitu kurang lebih. Berikutnya nih, kalau kalian beli Nendoroid bekas, itu hati-hati ya. Apalagi kayak di FJB gitu. Karena banyak banget kayak penipuan. Aku memang oke, nyaranin kayak kalian, oh ya beli aja di FJB Nendoroid gitu. Bisa, tapi kalau bisa kalian waktu beli di FJB, lebih baik kalian alihin ke marketplace. Jadi misal nih, kalian pengen nih, kayak aku pengen beli Nendoroid A gitu, tapi kayak orangnya nggak mau marketplace, jangan mau kalau bisa. Mending kalian cari seller lain yang bisa lewat marketplace. Kenapa? Karena dia ada third party-nya. Kalau misal kayak ada terjadi apa-apa, itu ada pihak lain yang bisa bantu kamu. Ngerti lah ya, maksudnya kan. Usahain harus lewat marketplace. Kalau ini mah sebenarnya nggak usah diajarin, kalian pasti tahu kan kalau itu hal yang lazim harus dilakuin kan. Karena banyak banget penipuan kayak gini tuh, banyak banget gitu. BTW hari ini mendung guys, enak gitu, dingin-dingin gitu. Ya udah, jadi sekian gitu aja. Kayaknya aku udah jelasin semua. Semoga kalau misal kalian kayak ngerasa ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah di sini. Dan ya udah gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku. Dan komen di bawah kalau misal kalian ada ide di konten berikutnya atau review Nendoroid lainnya. Semoga kalian suka sama konten ini. See you next time everyone. Ini aku ada punya piplup nih segede ini. Bandingin sama Snorlax. Teman baikku, Pokemon terbaikku. Lucu kan mereka kan, sama-sama gembel gitu.